Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita ketemu lagi dengan pembelajaran Bapak, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu pada Allah supaya kita diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu dan Allahnya semakin sayang kepada kita ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nana, dipastikan kalian sudah siap belajar sama Bapak. Silakan buka paketnya halaman 12. Kita simak baik-baik dan perhatikan dengan baik ya. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan bentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan-bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Berapa di antara adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat diolah menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wawancara di atas, jawab pertanyaan berikut. Nah, dari halaman 13 nomor 1 sampai dengan nomor 4, anak-anak baca kembali teksnya lalu isi ya. 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Nah, berapa lama ada ya di paragraf 1, 2, 3, dan 4. Di paragraf 4, lihat ada di paragraf 4 jawaban nomor 1. Nah, berikutnya jawaban nomor 2, 3, dan 4 silakan kalian berdiskusi sama ayah dan bunda. Halaman 14, kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tulislah dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12 dan 13. Nah, di kotak pertama, kedua, 3, dan 4 ya, Bapak akan mengasih sebuah kalimatnya. Di kotak pertama atau kotak ke-1 yaitu menebang kayu. Nah, kamu gambar ya sesuai dengan kemampuan kalian. Kotak kedua yaitu mengirim log kayu, mengirim menggunakan transportasi darat, misalnya menggunakan mobil, gambar mobilnya lalu keterangan ditulis keterangannya mengirim log kayu. Di kotak ketiga yaitu memotong log kayu, dipotong log kayunya. Dan kotak keempat pengeringan log kayu, dikeringkan kayunya. Nah, itu ya. Lalu di bawahnya, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Misalnya ada, jangan jauh-jauh sayang, alat tulis kamu contohnya apa? Pensil. Ya, pensil terbuat dari kayu. Kegunaan pensil untuk menulis. Nah, cari lagi yang terbuat dari kayu. Boleh tempat meja ya, tempat duduk, tempat makan, semuanya yang terbuat dari kayu sebutkan, jangan lupa kegunaannya. Nah, desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak.
Namun ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Musyawarah. Nah, kita lihat teksnya. Musyawarah. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, silakan anak-anak halaman 17-nya bermusyawarah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut nomor 1, 2, dan 3. Nah, ini berkelompoknya tidak menggunakan tema, mungkin berdiskusi sama ayah dan bunda. Kamu telah bermusyawarah bersama teman-temanmu tentang penebangan liar. Tulislah pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. Nah, berhubung kita masih COVID, nomor 1, 2, dan 3 silakan bermusyawarah sama ayah bunda saja ya. Nah, nomor 1, 2, dan 3 silakan dikerjakan. Lalu di bawahnya, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Ayo diskusikan bersama ayah bundamu mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, anak-anak, musyawarah itu sangat penting sekali di lingkungan kita, khususnya masyarakat di Indonesia maupun di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah. Musyawarah perlu sayang bertujuan untuk mencari kesepakatan bersama. Bila mana penebangan hutan terus menerus maka akan mengakibatkan longsor. Ya, apa mengakibatkan banjir bila pemerintah secara tidak cepat menangani penebangan secara liar. Nah, cara mencegahnya salah satu yaitu dengan cara pemerintah harus memberikan sanksi yang sangat tegas kepada para penebang hutan yang sangat banyak sekali ya, yang tidak bertanggung jawab kepada lingkungan setempat. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat, patuhi ayah bunda. Jangan marah-marah ketika mengerjakan BDR-nya ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Dititipkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.